kalau tidak mampu menjalankan amanat dengan baik. Manusia Semarang ya, kita ini hidungnya pesek, menerima langit aja nggak berani menerima, bumi nggak berani menerima, gunung nggak berani menerima, kita berani menerima. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibal fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Saya tawarkan amanah kepada langit, bumi dan gunung. Mereka menolak, tidak sanggup menerima kepercayaan dari Allah, tidak sanggup, takut kalau tidak mampu menjalankan dengan baik. Wa hamalahal insan, manusia menerima, padahal manusia itu innahu kana zaluman, mempunyai potensi, kecenderungan, bakat sangat kurang ajar. Kalau kurang ajar zalim, kalau zalim kurang ajar pol. Dan jahul, sangat bodoh. Kalau jahil bodoh, kalau jahul bodohnya pol. Manusia yang punya potensi zalim dan jahul menerima amanah sakral. Tidak ada intervensi siapapun, langsung dari Allah, yaitu amanah agama. Agama itu amanah dari Allah, langsung dari langit. Tidak ada intervensi siapapun. Agama jadi pesantren agak dalam. Imam Asy'ari menetapkan sifat wujud, padahal di Quran tidak ada. Wonten betul Quran, innallaha wujud. Wonten betul. Kalau innallaha sami'un basir, wonten. Hayyun qayyum, wonten. Alimun, wonten. Qadirun, wonten. Tapi innallaha wujud, Allah itu ada. Wonten betul. Betul wonten. Oleh panjenengan maca Quran tapi panjenengan maca Quran mek kulhu karo falak nas karo alif lam mim. Kursi dari samawat, Al-Fatihah berkat. Penting, berkat penting. Tahlilan penting. Kalau kita baca Quran dari, tapi kita ini diadakan oleh yang ada. Yang ada sebelum lafal ada itu ada, sudah ada. Bahkan kita menggunakan lafal ada karena ada yang ada. Kita menggunakan kata tidak ada karena ada yang ada. Maka yang ada hanyalah yang ada. Ada paham orangnya? Kalau mau diperdalam akidah seperti itu, kalau dia apa ya wujud tidak bakal apa pun. Nah bukti sekarang, buktinya mana? Ada domir, pronon, kata ganti, ada 3 bahasa Arab. Aku, anak, engkau, anta, dia, huwa. Silakan dipakai. Aku Sa'id, aku Hasan, aku Ahmad, silakan. Aku Maryam, aku Zainab, silakan. Tapi nanti mati semua. Mati semua enggak itu? Mati semua tidak? Mati semua itu. Tinggal aku satu yang tidak mati. La ilaha illa ana fa'budni. Tidak ada Tuhan kecuali aku. Aku Tuhan. Aku itu Tuhan. Artinya la wujuda illa ana.
tidak ada yang ada kecuali aku. Artinya yang ada itu aku. Artinya la ana illa ana, tidak ada aku kecuali aku. Aku Hasan, aku Ahmad, aku Abu Bakar, aku Solihin, mati kabeh, tinggal aku Allah. Paham betul? Berarti hakikatnya aku adalah Allah. Aku Ahmad, aku Said, aku Khalid, aku Abu Bakar, pinjam. Berapa tahun pinjamnya maunya? Berapa tahun? 100 tahun. Jawabnya terserah yang meminjemin. Siapa tahu pulang dari sini sudah diambil. Yang kedua, anta. Engkau Ahmad, engkau Khalid, engkau Bakar, engkau Hasan, engkau Solihin, engkau Maryam, engkau Zain. Silakan dipakai, silakan. Mati kabeh bakal. Tinggal engkau satu yang tidak mati. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan kecuali engkau. Engkau Tuhan. Engkau itu Tuhan. Anta itu Tuhan. Artinya la wujuda illa anta. Tidak ada yang ada kecuali engkau. Yang masih kesuai, masih kedawan. Sing apa? Hu. Teman-teman nanya Syatoriyah. Betul begini. Betul. Ini yang bawa ke sini adalah Syekh Muhyiddin yang kuburnya di Tasikmalaya, yang bawa tarekat Syatoriyah. Tapi kalau di Sumatera Syekh Rauf Singkel Wala Syiah. Apa? Yang di Aceh itu pembawa tarekat Syatoriyah. Jadi hakikatnya yang sebenar-benarnya aku Allah, yang sebenar-benarnya engkau Allah, yang sebenar-benarnya dia Allah. Maka yang sebenar-benarnya ada hanyalah Allah. Kita ini diadakan oleh yang ada. Yang ada sebelum lafal ada itu ada, sudah ada. Paham betul? Bon, alhamdulillah bon. Ngaji sekali-kali rodo abot lah. Kosong ngaji surga neraka terus. Bukan nakir terus ya, Masya Allah. Orang bosan-bosan ngaji bukan nakir terus. Bukan nakir harus dibohongnya Abu Nawas. Ketika Abu Nawas akan mati, wasiat kalau anaknya, kalau saya mati dibungkus dengan kain kafan yang sudah ambrol. Jangan yang baru, jangan. Kenapa Pak? Udah, nurut saja, nggak usah tanya kenapa. Begitu mati, anaknya cari kain kafan yang sudah ambrol, disoek-soek, irna kotor pun dikubur. Mungkar Nakir datang, mau nanya, marhum buka, kaget Mungkar Nakir. Mai sudah lama ini. Enggak sih, dari mana nggak jadi. Pinter Abu Nawas juga, Mungkar Nakir kalah dulu. Jadi ngaji itu jangan hanya bahas Mungkar Nakir terus, ayo diagak di dalamnya sedikit. Maka Imam Abul Hasan Asy'ari menetapkan sifat nomor satu bagi Allah, sifat wujud, walaupun ini singkat, ini pun singkat ini. Dari Cirong tahun dikira gampang mas. 4 semester. Apa hubungannya zat dengan sifat? Apa hubungannya zat dengan sifat? Mu'tazilah. Mu'tazilah sifat adalah zat adalah sifat. Itu masalah enggak, sifat dewe, zat dewe. Kalau gitu kodim banyak, enggak, kodim tetap satu. Ya kenapa? Wah panjang tahun. Iya gampang Masya Allah. Nomor 2, amanah agama adalah syariah. Syariah kita ikut Imam Muhammad bin Idris bin Abbas bin Uthman bin Syafi' bin Musayyab bin Abbas bin Ubaid bin Abdi Aziz bin Abdul Muttalib. Imam Syafi'i lahir kota Gaza yang lagi di gempur Palestina oleh Israel ini. Lahirnya Imam Syafi'i di Gaza. Lahir kota Gaza Palestina tahun 150, wafat di Fustat Kairo Mesir
tahun 204. Jadi umurnya hanya 54 tahun, masih tua saya. Saya umurnya 71 sekarang. Dikira aku masih nomor apa? Oh, kita umur sini. Cucu sudah 10. Alhamdulillah cucu saya nomor 1 sekolah SMA 1,5 tahun. S1 di Melbourne, di Monash, Australia 2 tahun. Normalnya 3 tahun, normalnya 2 tahun selesai. Ini cucu saya nomor 1 itu. SMA-nya di Malaysia 1,5 tahun. Alhamdulillah. Moga-moga cucu panjenengan lebih dari itu. Imam Syafi'i, sekali lagi saya tanya dulu, mau agak berat apa yang ringan? Mau berat apa yang ringan? Berat. Suatu hari Imam Syafi'i dapat surat dari gubernur daerah Transoksania, Afghanistan dan sekitarnya lah, Mawaro an-Nahr bahasa Arabnya, Transoksania, Afghanistan dan sekitarnya. Namanya gubernur Abdurrahman Al-Mahdi. Kirim surat datang ke Imam Syafi'i. Imam, saya ingin paham syariat Islam dengan benar. Bagaimana caranya? Gubernur tanya pada Syafi'i. Imam Syafi'i memanggil muridnya, namanya Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi. Rabi' sini. Ambil kertas, ambil pulpen. Naktub ar-risalah. Ayo kita nulis surat. Jawab pertanyaannya gubernur. Imam Syafi'i imla, Rabi' nulis. Akhirnya surat Imam Syafi'i untuk gubernur Abdurrahman Al-Mahdi berjumlah 300 halaman. Itulah kitab Ar-Risalah. Surat Imam Syafi'i. Isinya gimana isinya? Wah, ini kalau ringkas 2 tahun lagi nih, kalau nggak ringkas 4 tahun dengan tadi udah. Isinya gini, gubernur, kalau anda ingin paham syariat Islam, maka pertama harus paham ayat-ayat Al-Quran. Ayat Quran tidak satu tipe. Ada ayat muhkamah, sudah jelas, Qul huwallahu ahad. Ada ayat mutasyabihah, tidak jelas. Aula mastumun nisa, suami istri punya wudu senggolan batal. Apa senggolan itu? Menurut Imam Syafi'i senggolan, kakek-kakek, nenek-nenek dua wudu senggolan, orang sengaja, orang syahwat batal. Imam Syafi'i. Kalau Imam Malik, kalau syahwat batal, kalau nggak syahwat nggak. Imam Hambali, kalau saling memeluk, saling merangkul batal, kalau enggak. Imam Hanafi, suami istri punya wudu, ciuman, pegang-pegang, syahwat, sengaja, enggak batal, asal jangan yang satu. Yang satu ngerti, yang satu ngerti kan? Yang satu ngerti kan? Asal tidak yang satu, boten batal. Imam Hanafi itu pegang-pegangan, ciuman, syahwat, enggak batal, asal tidak yang satu. Jadi apa? Lamastum berarti mutasyabihah. Ada lagi ayat Quran mutlaqah, absolut. Ada muqayyadah, terikat. Yang absolut, ati'ullah wa ati'ur rasul, wajib taat kepada Allah, wajib taat pada Rasulullah, mutlak. Wa ulil amri minkum, wajib taat pada pemerintah dengan syarat. Enggak mutlak, enggak, dengan syarat pemerintahnya baik. Paham betul? Wajib taat pada Pak Jokowi dengan syarat kalau Pak Jokowinya baik, betul-betul menegakkan demokrasi. Paham betul ya orang Eropa? Paham? Yang namanya ayat muqayyadah, bukan mutlak. Tapi taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah mutlak, tanpa reserve. Tapi taat pada pemerintah dengan syarat pemerintahnya baik. Namanya ayat muqayyadah. Ada lagi ayat umum dan ayat khusus.
yang umum wajib sholat, wajib sholat, wajib sholat, siapa saja, kapan saja, di mana saja. Yang khusus wajib perang kalau lagi perang. Walladzina ukhriju min diyarihim wa udu fi sabili wa qatalu wa qutilu la ukaffiran anhum sayi'atihim wa udkhilannahum jannatin tajri min anhar. Keluar dari rumah jihad, kamu mati atau kamu terbunuh, masuk surga. Dijemput bidadari cantik sudah siap pakai, kan disebut jadi pengantin. Ini perintah khusus kalau lagi perang. Semarang lagi diserang, ayo keluar semua dari rumah, lawan itu. Kamu mati atau kamu bunuh, surga balasannya. Kalau lagi aman, tapi pengajarnya ngebom gitu. Ada perintahnya, perintah perang ini. Sama seperti sholat, kapan saja, di mana saja, sholat. Perang juga sama. Jadi kalau lagi pengajarnya malah ngebom gitu. Ya Allah. Semarang betul-betul teroris, Bu. Betul lagi? Keringking wonten, Bu. Dulmatin namanya. Pemalang wonten Umar Patek, nama aslinya Hisyam Bawazir nama aslinya. Solo banyak. Tegal wonten Ahmad Ali. Cirebon wonten Saifuddin dan Sarifuddin yang bom Hotel Marriott di Jakarta dan ngebom Polresta Cirebon. Indramayu wonten Muazzam, namanya Muazzam, ngebom Jalan Tamrin. Majalengka wonten Cianjur Internasional, Hambali sekarang di penjara di Guantanamo di Amerika. Cianjur Internasional tuh, teroris internasional. Alhamdulillah, dan tinggal di Indonesia ya, alhamdulillah. Malang atau Pasuruan, Salim Mubarak At-Tamimi yang ngancam Pak Muldoko waktu Panglima, ngancam Pak Sutarman waktu Kapolri, dan ngancam Banser. Sekarang udah mati di Syria. Anaknya Imam Samudra mati di Syria. Anaknya Abu Jibril mati di Syria. Alhamdulillah, Semarang betul-betul gitu. Ketoy betul-betul keto aja, kayak buat malam. Tahu-tahu ada, mudah-mudahan nggak ada, mudah-mudahan. Kebanyakan, Bu, bukan di pesantren, bukan di IAIN, UIN, bukan di Undip. Profesor Suteki menulis berhalaman-halaman membela HTI. Profesor, doktor, guru besar Undip. Alhamdulillah pesan itu betul-betul terbuka. Kalau pesan nggak, saya jamin. Kalau pesan nggak ada. Kalau ada, ya 1-2 lah. Enggak ada. Ada di Banyuwangi ada pesantren. Ada pesantren bukan NU tapi Az-Zaitun. Ini perintah perang kalau lagi perang. Semarang diserang, Indonesia diserang, ayo kita keluar semua, lawan itu musuh. Bukan setiap saat wajib perang, bukan. Namanya ayat perintah khusus. Ada ayat hakiki dan majazi. Allah, tangan Allah di atas tangannya orang kafir, bukan tangan. Ya dua bukan tangan, kekuasaannya. Kullu man 'alaiha fan wa wajhu rabbika dzil jalali ikram. Semua orang akan hancur kecuali mukanya Allah, bukan muka, bukan wajah, zatnya. Wajah rabbuka wal malaku soffan soffa, malaikat baris, mahsyar mangke, malaikat baris, wajah rabbuka, Tuhan datang, periksa barisan. Apa yang merah putih pagi Senin apa? Inspektur upacara apa? Yang datang bukan Tuhan. Wajah rabbuka ay wajah amru rabbik, perintahnya yang datang. Ngeten iki Bu, Pak Wali, Bu Wali, ngeten iki tidak diajarkan kecuali di pesantren. Makanya kalau di luar pesantren letterlek dangkal. Ini namanya ilmu usulul fiqh. Singarang namanya Imam Syafi'i. Jadi cara memahami nas Quran tidak sama Quran itu ayatnya. Betul? Itu namanya metodologi istinbat, istidlal, mengambil dari Quran dan hadis. Ini Imam Syafi'i ini. Selain di pesantren gak dibahas. Makanya kalau harus ada bedanya Kiai dan SAG, insyaallah. Kiai kalau khutbah Jumat harus hafal-hafalan, buang buku khutbah itu.
di mimbar, di masjid, buang ke khutbah. Ada kiai khutbah masih moco, oh jadi gue mana? Apa bedanya kiai kalau SAG? Khutbah nikah, apal. Khutbah gerhana, apal. Talqin mayit, apal. Manaqib Syarqul Islami, apal. Mau coba berjanji, apal. Kalau mau coba berjanji, kiai nggak apal, oh jadi amplopin. Kenapa? Kenapa saya kok teman banget? Karena itu milik kita. Berjanji, dewa, simkuduron, burdah. Punya siapa itu? Punya kita. Kalau bukan kita orang NU yang ngapal, apa HTI suruh ngapal? Wahabi Salafi yang suruh ngapal? Kita yang harus hafal, berjanji. Kalau apa? Jangan profit, Pak. Kalau dapat jangan dia profit. Pulang sudah kocek sendiri. Dan itu milik kita itu. Kan bukan kita yang melestarikan, yang menghafal. Gak ada yang hafal nanti. Apa mau Muhammadiyah hafal? Kita itu. Paham betul? Oh. Kalau sudah paham Quran, kata Imam Syafi'i, surat kepada Gubernur Abdurrahman Al-Mahdi, belum cukup hanya Quran, harus berpegang hadis. Kenapa? Karena Quran itu perintah sholat, contoh sholat awal. Aqimus sholat, yuqimunas sholat, aqamus sholat, aqimis sholat. 62 kali perintah sholat. Tapi Quran tidak menjelaskan sholat itu berapa kali, namanya apa. Di Quran nggak ada, Pak. Tidak ada di Quran sholat itu 5 kali, namanya zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Betul wonten, gimana? Dan belakang kita cuma kiai-kiai. Dan belakang tahu macam orang. Orang di Quran sholat itu ping 5, jenenge zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Wonten? Nggak ada. Adanya di hadits. Furidat alaikum khamsu maktubat ad-dhuhr wal asr wal maghrib wal isya wal fajr. Hadits. Jadi kalau ada orang hanya pegang Quran, tidak akan tahu berapa kali sholat itu dan namanya sholat itu apa. Kalau hanya Quran nggak akan ketemu. Maka harus berpegang pada hadis. Hadis pun macam-macam, ada mutawatir, mala yuhtamul fihil qidbul khata' wal mahfil qidbul khata', yang tidak mungkin salah, nggak mungkin bohong, namanya mutawatir. Yang kedua masyhur, terkenal. Yang ketiga aziz, baik, bernilai. Yang keempat ahad, individual. Rong tahun ini dibahas, Pak. Rong tahun 4 semester. Dikira gampang apa? Dah. Sudah paham hadis Quran, hadis sudah paham. Belum cukup, kata siapa? Kata Imam Syafi'i. Apa? Quran sudah, hadis sudah, belum cukup. Akal harus singgung. Akal ulama, kalau mau mangkah. Bukan akal sampai ampas kelapa. Kelapa usi peres masih di dahar apa sih? Ya Allah, deden. Otaknya deden bakal. Sarapan tuh susu, madu, jahe, telur, cerdas itu. Sarapan sego goreng, kalau seneng sego goreng, kalau seneng. Tapi segane anyar. Sego goreng serong dino, segane asem digoreng. Bon. Kata Imam Syafi'i, sudah Quran, sudah hadis belum cukup. Akal kudu dipakai. Akal ulama, akal ada dua. Akal kolektif rame-rame menghasilkan masalah, namanya ijma, apa? Konsensus. Apa contohnya? Contoh ijma apa? Arkanus sholati sab'ata asyar, rukunnya sholat 17. Takbiratul ihram, niat, berdiri bagi yang mampu, maca Fatihah, ruku, ning Quran boten wonten, hadis boten wonten niku. Rukune salat 17 boten wonten hadisnya. Niku akal ulama niku, ijtihadnya ulama. Jadi kalau kita nggak ikut ulama, nggak akan tahu berapa rukun sholat, nggak akan tahu. Ini baru contoh satu sholat, ini belum yang lain-lain, baru sholat contohnya ini. Rukun sholat
17. Syaratnya 6. Islam, balik, berakal, suci hadas, kabir hadas sogir, mlebu waktu. Gak akan tahu kalau nggak ikut ulama, kalau nggak ikut istihadnya ulama. Paham boten? Mari kita kembali pada Quran dan hadis. Mari kita kembali pada Quran dan hadis. Sini. Hadis yang nomor 1 itu siapa? Imam Bukhari. Ya saya juga tahu, masa mantan ketua PBNU nggak tahu? Saya juga tahu hadis nomor 1 hadis Imam Bukhari. Tapi ente nggak tahu nih, ente potongannya nggak tahu nih. Apa? Imam Bukhari yang hafal hadis 600.000 dengan sanad-sanadnya, yang sahih 4.000. Itu nomor 1, ahli hadis nomor 1 itu muridnya Imam Syafi'i, goblok. Imam Syafi'i wafat tahun 204, Imam Bukhari wafat tahun 256. Baca covernya, sampulnya kitab Sahih Bukhari. Sahih Al-Bukhari, Jama' wa Tasnif Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, Al-Mutaffa sanata 256, Syafi'iyul madhab. Imam Bukhari al-hadis nomor 1 bermadhab Syafi'i, taklid pada Syafi'i. Ente SAG perguruan swasta, Masya Allah, dosennya sering mencret, awakmu sering orang masuk, bayar 20 juta di wisuda SAG, gak mau taklid, istihad maunya. Masya Allah, bawa Quran terjemahan, bawa sejarah tarikh, Khulasatul Nuril Yakin, terjemahan sana. Jangan sombong, jangan sombong. Semua imam-imam besar taklid. Imam Ghazali pun, Masya Allah, Imam Ghazali, ya faqih, ya usuli, ya mutakallim, ya sufi, ya filosof, ya syair juga Imam Ghazali itu. Banyak syairnya. Taklid pada Syafi'i. Ente wong mangkang SAG. Makanya apa serapa? Sarapan ikan asin. Gak mau taklid pada Syafi'i. Ya Allah. Imam Razi, Muhammad bin Umar Fakhrazi, karangannya Kaliatus Lampung, lebih dari 200. Tafsir Mafatihul Ghaib 32 jilid. Imam Syafi'i betul nggak ada tafsir 32 jilid. Imam Razi tafsirnya 32 jilid. Filsafat Al-Matalibul Aliyah 5 jilid. Ilmu usul fikih Al-Mahsul 5 jilid, dan lain-lainnya banyak sekali. Taklid Imam Syafi'i. Paham betul? Imam Haramain, Imam Baqillani, semua tahu pada Imam Syafi'i. Ente ya, aduh, Ketua Muhammadiyah ranting. Dah, akal ada 2. Akal kolektif. 1 burhani. Sabu-sabu narkoba halal apa haram? Jawab, halal haram. Wonten di Qur'an ini? Wonten ayat Qur'an ini sabu-sabu haram. Wonten? Hadis wonten? Kamu berani haram kan? Kamu berani haram kan? Quran gak ada, hadis gak ada, berani. Pakainya kias. Deh, pentingnya kias nih. Kalau hanya berpegang pada Quran dan hadis, gak akan bisa menghukumi sabu-sabu narkoba, heroin, kokain. Quran gak ada. Inna sabu-sabutan. Harus pakai kias. Gak pakai kias gak bisa menghukumi sabu-sabu. Namanya kias burhani, kias fakta. Apa kias apa? Nah, ini barang memabukkan. Setiap mabukkan berarti masuk golongan khomer. Khomer di Quran ada haram. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wa ansal azlam rijsum min amal syaitan fajtanibu. Khomer itu haram di Quran. Ini barang memabukkan. Podo karo khomer berarti ini. Sedangkan khomer itu haram berarti ini barang haram. Itu namanya hada muskirun muqaddimah surah, premis minor. Wa kullu muskir khamrun, namanya muqaddimah kubra, premis major. Wa kullu khamrin haram, namanya qaul syarih, legal statement. Fa hada haram, positive conclusion.
natijah sodikoh. Ya Allah, nggak paham orang itu. Yang sewu Pak Muzamil. Jangan ketua NU bisa ngomong kayak gini jangan. Kalau enggak ngapain ketua NU? Hada muskirun muqaddimah surah premis minor. Ini barang memabukkan. Wa kullu muskirin khamrun. Setiap mabukkan masuk golongan khamr. Muqaddimah kubra premis major. Wa kullu khamrin haram. Qaul syarah legal statement. Maka kesimpulannya hada haram. Ini barang haram. Namanya natijah shadiqah, positive conclusion. Saya pernah ceramah di Universitas apa itu? Mayana di BSD Katolik. Saya terangkan ilmu dewan Islam, ilmu yang santri ini. Ada logika, ada kategori time. Ya Allah, mereka melongok. Oh gitu ya, santri dulu dan sebagainya. Ada kitab kecil, namanya kitab Ja'al Zaidun. Kiai mau coba pasaran, yakin kiai nggak paham. Saya yakin kiai nggak paham. Zaidul Tawil Abiyadu bin Maliki fi baitihi bil amsi kana muttaqi biyadihi sayfun lawahu faltawa hadhihi maqulatun ashr sawa. Kayak ini masalahnya nih. Zaidun Utaiman Zaid At-Tawil wonge dhuwur Al-Abyadu kulite putih Ibnu Malik anake Man Malik fi baitihi nang jero omahe bil amsi wingi kana mutaki ketongkrong biadi sayfun tangan nyekel golok lawa bengkok akan sapa zat ing golok fatawa moko dadi bengkok apa golok. Kiai ini ora paham. Zaidun esensi, At-Tawil quantity, Al-Abyad quality, Ibnu Malik relasi, fi baitihi place, bil amsi time, karena mutaki posisi, biadi sayfun to have, lawahu aksi, faltawa reaksi. Itu kalau mau paham gitu namanya. Itu namanya kategori time. Esensi, quantity, quality, relasi, posisi, time, place, to have, aksi dan reaksi. Siapa itu? Oh, Gus Dur. Siapa Gus Dur itu? Ah, itu. Supaya objektif. Siapa Gus Dur itu? Gini. Apa Gus Dur itu? Oh, presiden. Kapan? Kapan jadi presiden? Harus lihat. Di mana? Di Indonesia. Kuat apa enggak posisinya? Dia punya kekuatan apa? Biadi Saifun, tangannya nyekel golok. Dia punya kekuatan apa? To have. Punya kekuatan dia masa NU pendukungnya. Lawahu, aksinya apa dengan masa NU itu? Beraksi enggak? Gus Dur itu beraksi. Faltawa, apa reaksinya? Itu namanya kategori time. Ini ilmunya kiai yang pesantren jane. Kiai ini kurang paham. Jane kiai itu kalau Masya Allah. Kiai kalau mampu mengkontekstualisasikan kitab kuning luar biasa. Ngajinya pakai sarung, nggak usah pakai celana dalam, nggak usah apa-apa. Tapi cara mengartikan kitabnya Babul Hewalati, bab ini merangkan transfer. Babus Salami Inden, Babul Doman, letter credit, itu loh, letter of guarantee. Babul Musyarakah, profit sharing, murabahah, markup profit. Itu cara maknanya gitu, cara Babul Salam, tempo, Babul Hewalati, ligeran, transfer itu. Coba kiai kalau ngajarin gitu, ya Allah luar biasa. Yang kedua, kias aulawi. Apa itu? Contohnya, nempeleng ayah ibu boleh tidak? Mukul ayah ibu boleh tidak? Quran nggak melarang. Quran tidak melarang. Yang dilarang oleh Quran, wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Kamu jangan ngomong kasar, kamu jangan bentak ayah ibu. Kalau gitu kita masuk rumahnya ayah ibu, nggak usah ngomong, nggak usah bentak, tempelin aja, boleh nggak? Bisa ngukumi tidak boleh kalau menggunakan kias aulawi. Kalau bentak saja haram,
ngomong kasar saja dosa, lebih-lebih fabil aula, lebih-lebih nempeleng. Paham betul? Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan mendekati zina, haram. Jangan mendekati zina, haram. Oh, yang haram itu mendekati, zinanya lebih-lebih menjadi itu, zinanya lebih-lebih, mendekati saja haram, zinanya fabil aula, namanya kias aulawi. Nih, kalau nggak pakai gini kita nggak bisa berkembang cara membangun nalar, membangun narasi syariah, kita nggak akan berkembang kalau nggak pakai kias. Monggo santri-santri cerdas menggunakan kias, analogi, kontekstual. Gitu. Apa hukumnya sholat Jumat di kantor? Apa hukumnya cloning? Apa hukumnya memindahkan utang ke orang lain? Apa namanya? Bahasa banknya apa namanya? Suku. Apa hukumnya itu? Oh, untuk satu-satu yang muda-muda yang bahas. Kalau kayak itu istilah. Orang paham kayak itu. Yang kayak muda ini harus paham ini. Apa hukumnya Jumatan di kantor? Ayo coba dijawab. Jumatan di kantor, padahal bukan masjid. Kantor itu. Ya Allah, monggo. Itu oke, Hanif Ismail ini senior saya di Madinah. Beliau Madinah, saya Mekah, beliau senior. Dengan Kiai Hanif Meranggen juga Madinah. Kalau saya di Mekah. Bon. Jadi Thaqafah dan Hadarah. Thaqafah capaian di bidang peradaban, pendidikan, budaya, akhlak, karakter, disiplin, itu namanya thaqafah. Akhlak, orang Semarang, orang Mangkang, kalau thaqafahnya baik, akhlaknya baik, disiplin, taat undang-undang, cerdas, beragama, solid, akur, namanya thaqafahnya sukses, berhasil membangun thaqafah. Yang satu lagi hadarah, kesejahteraan, kaya, sejahtera. Orang Semarang rumahnya rata-rata 2 lantai, rata-rata mobilnya Avanza, ngoten derek. Begitu belum? Berarti belum hadarah. Berarti belum sampai hadarah, dosa masih. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Apa artinya? Wahai orang NU, orang Semarang, jangan sampai kamu mati meninggalkan anak yang melarat. Kamu mati harus meninggalkan harta diwarisi oleh anak cucu yang cukup sejahtera, cukup banyak, cukup mapan, wajib itu. Jadi sugi wajib, melarat itu dosa. Sugi itu wajib, melarat wadah mudorori ini fatul ini. Wadah mudorori mahsumin musliman kana au ghair muslim bil it'am wal ihsan wal iskan wa tamanid dawajul tamrid. Kita fatuluin Bu, kita kuning. Apa artinya? Pemerintah wajib melindungi masyarakat Semarang, muslim dan non muslim, asal orang itu baik-baik. Apa? Pangan, kecukupan pangan, sandang, tempat tinggal, sehat, pendidikan. Ya Allah, kalau ada di Semarang orang mati satu karena tidak makan, dosa semua. Ada orang mati karena nggak makan, dosa semua. Nomor 1 wali kota, nomor 14 ketua NU. Semua yang cukup pangan, sandang, tempat tinggal, papan, sehat, wasamani dawujul tamrid. Masya Allah, kapan ya? Itu kapan ya? Itu namanya hadarah namanya. Apa namanya? Amanah hadarah. Kalau tadi cerdas, pintar, apa namanya? Thaqafah. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Pintar itu wajib. Kalau ada orang bodoh berarti jawab yang keras. Pintar itu
Wajib. Bodoh itu, kaya itu, melarat itu, paham, alhamdulillah. Sayyidina Utsman kaya. Sahabat Utsman yang sudah pasti masuk surga, pasti orang 10 yang sudah dikasih tahu pasti masuk surga. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Sa'ad, Sa'id, Thalhah, Zubair, Abdurrahman bin Auf, Amir bin Jarrah. Itu dikasih tahu, kamu pasti masuk surga. Orang 10 termasuk Utsman. Begitu sudah masuk surga, pernah sedekah gandum jumlahnya pirang kalung, diangkut oleh 700 gerobak, 700 cikar. Sodako Sayyidina Utsman, jaringan sodako pirang atus, Jawa pirang atus. Ini berarti Sayyidina Utsman kaya. Imam Abul Hasan Asyadili, salah satu wali kutub, salah satu wali, kuburannya di Mesir. Beliau lahir di Syablah, Tunis, wafat di Mesir, Konatro. Tiap hari pakaiannya ganti, mewah. Jasnya terbikin dari wol dormil semeter 2 juta. Baju dalamnya Pirkardin, Christian Dior 7 juta. Sepatunya Hermes selawe juta. Kacamatanya Cartier 45 juta. Jamnya Patek Philippe 4 miliar. Masya Allah. Ketimbangannya Bentley 7 juta. Minyak wanginya sebotol Bon Nain Jo Malone 5 juta. Tasnya Gucci 75 juta. Kosen jenengan Masya Allah. Sandalnya Lili, minyak wanginya Misik, klambinya Koko, Romulan jerung ganti, sorbannya Messi cepat bagi-bagi bupati mau wali kota mau pilihan tuh. Kopi air campur coklat. Tasnya tadi bukan merek Delsi, Samsonite atau Samsung, bukan. Orang tulisan pojoknya Musyawarah Majelis Ulama Kota Semarang. Nah, Imam Syadili rumahnya mewah, kendaraannya kereta besar tarik 2 kuda. Kalau sekarang ya BMW atau Mercy lah, bukan Luxio, Grand Mark. Imam Syadili, Abdul Hasan Syadili, wali kutub nih Bu, wali kutub. Beliau punya guru namanya Abdus Salam bin Masih, kuburan di Tituan, Maroko. Abdus Salam Masih gurunya namanya Syu'aib Abu Madan Al-Ghaud, kuburan di Wahran, Aljazair. Beliau punya murid Abdul Abbas Al-Mursi, kuburannya di Iskandaria. Abdul Abbas Al-Mursi punya murid Ibnu Athaillah Iskandarani, Muhammad Al-Busiri, jangan Buddha itu. Muridnya Imam Syadili, tapi penampilan yang mewah. Ya Allah. Pembantunya 16. Ada yang tanya, Syekh, panjenengan wali, bahkan wali kutub, terus penampilannya keren, pakaiannya mahal-mahal. Jawabnya di tengah itu, di kanan itu, di tengah ini. Libasi yakul, pakaianku sing lanang iki iso ngomongnya piye? Ayyuhan nas, ana ghani fala tarhamuni. Wahai masyarakat, saya kiai kaya, gak usah kamu ampropin. Jadi kalau kiai pakaiannya mentah itu artinya saya kiai kaya, gak usah kamu ampropin. Tapi kalau kiai penampilannya menyedihkan, itu artinya ayyuhan nas, ana fakir, farhamuni. Waktu Kanjeng Nabi Mi'raj melihat ada orang bangun dari kuburan gede duwuh gagah. Dilihat mukanya bolong, mukanya gak ada dagingnya, bolong. Kayak tengkorak gitu loh. Badannya tinggi besar. Kanjeng Nabi kaget, takut malaikat Jibril, man huwa ya Jibril. Iki sapa tuh Jibril? Gagah tapi mukanya bolong. Oh, niku umatnya panjenengan yang rajin bikin proposal. Yang rajin minta-minta. Oleh karena itu kita harus kaya, kita harus Kiai Hasyim Asy'ari, kiai yang kaya lah, ya kiai tapi yang kaya. Kiai Wahab menyebarkan NU itu tahun 30 sampai 31, 2, 3, 4, 5
sampai ke Palembang. Ketemu kalau Kiai Kamil Soleh. Orang aslinya Semarang katanya. Semarang mana itu? Kiai Kamil Soleh. Asli Semarang tinggal di Palembang. Berdiri NU. Kemudian ke Banten, Pandeglang, Menes, Kiai Abdul Rahman. Bogor, Ajengan Pagentongan, Ajengan Falah. Betawi, Guru Marzuki, Cipinang Muara. Cirebon, Kiai Abbas. Semarang, Kiai Ridwan. Lasem, Mbah Maksum. Kudus, Raden Asnawi Kudus. Cepu, Kiai Ihsan. Lombok Tengah, Kiai Faisal. Kiai Wahab muter-muter mensosialisasikan Nahdlatul Ulama tanpa proposal, tanpa sumbangan, duitnya dewa itu. Kiai Sanju betul-betul. Nah, Abdul Hasan Asyadzili itu pengikutnya 6.000 ditanggung. Kehidupannya wong pengikut atau rekod namanya itu ditanggung. Ya, makan, pakaian, kebutuhan. Orang usah doa Said Muhammad, orang usah doa Syekh Syadzili. Said Muhammad bin Ali Al-Maliki teng Mekah baru apa tahun 2004. Santrinya 700 putaran bangun semua keluar sana, putaran bangun semua mondok di sana. Santri 700 ditanggung makan, minum, pakaian, kebutuhan, sakit diobati, muli kasih tiket. Kapan kayak Semarang kayak gitu ya? Insya Said Muhammad Al-Maliki Allahumma Roman, dermawan, karena kaya dan Roman. Dengan jadi Said Muhammad itu Said, kaya, alim, Roman. Jenengan Said bukan? Kaya tidak? Roman bukan? Ya Allah, terus apa yang boleh itu? Kalau nggak Said ya Roman lah. Jadi kita membangun thaqafah pendidikan dan hadarah kesejahteraan. Itu merupakan amanah ijtihadiyah. Saya ulangi kesimpulannya, saya sampaikan tadi di awal. Kita manusia menerima amanah. Menerima apa? Dari Gusti. Amanah ada dua. Amanah ilahiyah samawiyah namanya agama. Agama ada dua, akidah dan syariah. Akidah kita ikut Imam Asy'ari, syariah kita ikut Imam Syafi'i. Yang kedua, amanah insani ijtihadiyah, amanah bersifat kehidupan duniawi. Namanya ada dua, namanya thaqafah dan hadarah. Membangun pendidikan, budaya, karakter, akhlak, dan yang kedua membangun kesejahteraan. Kalau orang Semarang beragama, bertakwa, berakhlak, sugih, pinter, namanya mutamaddin. Apa namanya? Madinah, Madani. Nabi Muhammad mendirikan negara Madinah yang rakyatnya beragama, berakhlak, beribadah, kaya raya, sejahtera. Pengen betul? Kapan? Sayang Indonesia ini kadang-kadang tiap 5 tahun energi kita dihabiskan ke politik dengan kos yang luar biasa. Ini pemilu ini anggarannya 124 triliun. Sayang Indonesia uangnya untuk politik saja setiap 5 tahun. Habis energi kita pikir ngobrol tiap hari pilpres terus Anies Amin atau Ganjar atau Prabowo, obrolan jenengan tiap hari, energi habis, masya Allah. Coba kalau untuk ngaji, membangun thaqafah, membangun hadarah, membangun kesejahteraan, ekonomi, pendidikan, kesejahteraan, menuju Semarang yang mutamaddin, Semarang yang, masya Allah, thaqafahnya maju, cerdas, pintar, beragama, berakhlak, dan sejahtera, kaya raya, tidak ada korupsi. Siap? Siap? Saya pernah pergi ke Jepang. Di Jepang tidak ada copet, jambret, calo, betul-betul. Jadi kan calo betul. Pada agamanya Shinto, bukan Islam, bukan Kristen, Shinto agamanya. Nah kita di sini barangkali agamanya Darmo Gandul lah, satu Darmo Gandul, botol-botol sambelun subut, tahalingan tapi tayar, kaguhunan sudah wiwitan. Tapi orang Jepang akhlaknya masya Allah. Tidak ada pejabat korupsi. Kenapa? Bukan takut neraka, gak ngerti neraka dia.
Bukan takut dosa, nggak ngerti dosa. Malu. Yang namanya akhlak, malu itu akhlak namanya. Apa? Malu. Kalau saya korupsi, ketahuan, anak malu, istri malu, ayah ibu malu, kakak adik malu, mertua malu, ipar malu, ponakan malu. Gimana? Itu orang Jepang, bukan orang kecil rokok, disiksa, nggak kenal neraka orang Jepang. Tapi kenapa nggak korupsi? Malu. Kalau ketahuan nanti semua jadi jelek. Paham betul? Dan jangan masih wonten malu betul. Macam sifat malu betul panjenengan. Kita orang sifat malu kan. Hal yang saya hormati, itulah apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ke depan Nahdlatul Ulama semakin berperan membangun masyarakat mutamaddin, masyarakat yang beragama, beribadah, berakhlak, berpendidikan cerdas dan sejahtera. Insya Allah, tak berapa tahun lagi kalau kita betul-betul niat, insya Allah akan tercapai. Syukran wa dumtum fil khairi barakati wan najah. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimohon kepada Al-Mukarram untuk bisa memberikan barokah doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala washabihi ajma'in. Allahumma inna nashku ilaika dha'fa quwwatina wa qillata hilatina wa hawanana 'ala an-nas ya arhamar rahimin. Anta rabbuna wa rabbul mustad'afin. Ila man takiluna ila ab'adin yatahajjamunana am ila a'da'in malakam umurana illa yakun bika dharbun 'alaina fala nubali ghayra anna 'afiyatahu awsa'u lana. نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصل على أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بنا غضبك أو يحل علينا سخطك لك العقبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك. إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له ولد بديع السماوات والأرض أن توفقنا وأولادنا بالأعمال الصالحة وأن تحفظنا وأولادنا من المحن والفتن وأن تجعلنا فرجا ومخرجا. إنا نسألك بمقاعد العز من عرشك وبمنتهى الرحمة من كتابك وباسمك الأعلى ومنزلك الأسنى وإشراق نور وجهك الأجلى فضلك الكريم وجودك العظيم وبكلماتك التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر يا أكرم الأكرمين يا حسيب يا جليل أن تسهل أمورنا وتقضي حاجاتنا وتبلغ مقاصدنا من مقاصد الدنيا والآخرة. اللهم إنه ليس في السماوات دورات ولا في الأرض ومرات ولا في الجبال مدرات ولا في البحار مطرات ولا في النفوس خطرات ولا في العيون لحظات ولا في الأجسام حركات ولا في الأشجار ورقات إلا وهي بك عارفات ولك مشاهدات وعليك دالات وفي ملكك متحيرات وبالقدرة التي سخرت بها أهل الأرض والسماوات سخر لجمعيتنا نهضة العلماء قلوب المخلوقات سخر لهذا المعهد قلوب المخلوقات سخر لنا جميعا قلوب المخلوقات واعطف قلوب العالمين بيسرها علينا والبسنا قبولا بسلمها. ربنا اختم لنا بالإيمان والإسلام واجعل عند انتهاء أجلنا من هذه الدنيا آخر كلامنا كلمة لا إله إلا الله. رب يسر ولا تعسر رب أتنا بالخير لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك لا يأتي بالحسنات إلا أنت تدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت يأخذ من الجد منك الجد وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله سيدنا محمد النبي الأمي وعلى وسلم سبحانك من عزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
Kami sampaikan terima kasih kepada Al-Mukarram Profesor Dr. Kiai Haji Said Agil Surat MA. Semoga apa yang telah beliau sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Hadirin yang berbahagia, rangkaian acara demi acara pada siang hari ini telah paripurna. Marilah kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Atas perhatian Bapak dan Ibu kami sampaikan terima kasih. Selaku pembawa acara, kami mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.